warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mempelajari mengenai perencanaan bisnis. Hal-hal yang akan kita pelajari dalam video ini adalah pengertian perencanaan bisnis, tujuan perencanaan bisnis, pertimbangan pembuatan rencana bisnis, lalu perencanaan bisnis yang baik itu seperti apa, dan terakhir tahap pembuatan bisnis plan. Kita awali dengan pengertian perencanaan bisnis. Sebelum masuk ke perencanaan bisnis, kita harus tahu pengertian dari bisnis. Bisnis itu apa sih? Bisnis bisa berarti things to do, hal yang harus dilakukan. Misalkan, it's not your business, it's my business. Jadi ini bukan urusanmu, tapi urusanku. Dia harus dilakukan. Bisnis juga bisa berarti transaction atau transaksi. Let's do business, jadi bertransaksi. Kemudian bisnis juga bisa berarti an organization that provides goods and service to earn profit. Organisasi yang menghasilkan produk, gitu ya, baik itu berupa barang maupun jasa untuk mendapatkan laba. Nah, ini fokus kita yang di poin terakhir ini. Itu tadi menurut Griffin. Kemudian bisnis juga bisa berarti activity and enterprise that provides goods and services that a society needs. Jadi aktivitas atau perusahaan yang menyediakan produk berupa barang ataupun jasa yang diperlukan oleh masyarakat. Nah, fokus kita bisnis adalah yang dimaksud yang terakhir ini. Nah, selanjutnya ada beberapa macam atau jenis pengusaha. Secara garis besar ada 3. Yang pertama proaktif, yaitu pengusaha yang mengantisipasi terjadinya perubahan dan melakukan berbagai langkah untuk memanfaatkan peluang usaha. Jadi proaktif itu ya berarti mempunyai inisiatif gitu ya, mengantisipasi terjadinya perubahan, melakukan berbagai langkah. Kemudian tipe yang kedua itu reaktif. Jadi yang paling bagus berarti yang proaktif paling atas. Kalau reaktif ini pengusaha yang melakukan tanggapan segera terhadap perubahan lingkungan. Jadi kalau proaktif itu sudah mengantisipasi dulu, kalau reaktif itu kalau ada apa-apa baru bergerak gitu ya. Kalau pasif ini ya berarti pengusaha yang menjalankan bisnis apa adanya, kurang inisiasi. Nah, lalu apa itu perencanaan? Perencanaan ini berarti penetapan di awal hasil-hasil akhir yang ingin dicapai. Berarti perencanaan itu di awal, apa yang ingin dicapai. Kemudian bagaimana cara untuk mencapai hal tersebut, kemudian perangkat apa yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan perusahaan, itulah perencanaan. Nah, lalu rencana bisnis. Kalau rencana bisnis ini adalah dokumen tertulis yang menjelaskan rencana perusahaan yang akan memanfaatkan peluang usaha. Jadi rencana bisnis itu ya rencana yang terkait dengan bisnis atau memanfaatkan peluang usaha. Dalam rencana bisnis ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu what. What itu artinya apa? Produk apa yang akan dibuat? Why? Mengapa produk itu dibuat? How? Bagaimana? Ya. Membuatnya who, dari siapa pasarnya, siapa pembelinya, when, kapan produk itu harus dibuat, where, di mana produk akan dibuat, atau di mana bisnis akan dilakukan. Nah, setidaknya perencanaan bisnis itu menjawab pertanyaan dasar ini. Ya. Nah, tujuan penyusunan rencana bisnis itu ada 2 garis besar, yaitu untuk siapa, yaitu pihak internal atau eksternal. Kalau internal berarti pihak dalam perusahaan, eksternal berarti dari luar perusahaan. Nah, kalau untuk pihak internal berarti biasanya ya misalkan untuk roadmap perusahaan bagi manajer, bagi pemangku kepentingan di dalam perusahaan. Roadmap itu berarti ingin tahu arahnya itu kemana gitu ya perusahaan ini. Nah, kalau misalkan untuk eksternal ini bisa jadi untuk loan proposal, berarti proposal peminjaman dana. Untuk siapa biasanya ini?
bank gitu ya, karena minjem dana di bank. Selain itu ya bisa untuk yang lain, misalkan untuk investor gitu ya. Nah, bagi internal perusahaan ini berarti panduan bagi seluruh sumber daya manusia yang terlibat dalam rencana eksploitasi peluang usaha. Ya intinya pihak-pihak yang ada di dalam internal perusahaan. Ini sebagai panduan atau roadmap arah pengembangan usaha selama 3-5 tahun mendatang. Jadi kalau bisnis plan jangka waktunya sebenarnya tidak terlalu panjang gitu ya, paling 3-5 tahun. Nah, patokan dalam melakukan evaluasi dengan membandingkan pencapaian tujuan secara real atau actual result dan tujuan perusahaan yang dinyatakan dalam suatu bisnis. Jadi ini sebagai patokan melakukan evaluasi juga bisa dilihat dari perencanaan bisnisnya. Nah, kalau bagi eksternal biasanya sumber pembiayaan usaha. Pembiayaan usaha itu bisa dari investor maupun kreditor. Investor sendiri itu bisa beberapa jenis, ada investor penyokong, partner usaha, modal ventura, maupun saham. Sedangkan kalau dari kreditor itu bisa bank umum, BPR, lembaga pembiayaan, obligasi, jadi menerbitkan surat utang, nah itu juga bisa. Nah, kita move ke pertimbangan pembuatan rencana bisnis. Ada beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam membuat rencana bisnis. Yang pertama, resiko bisnis. Apakah bisnis itu berisiko tinggi atau termasuk sedang atau resikonya rendah. Resiko ini bisa dilihat dari resiko kegagalan. Ya. Kemudian resiko juga di tengah persaingan. Ya. Itu juga bisa jadi pertimbangan. Kemudian kerumitan proses produksi dan transaksi bisnis, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian pembaca rencana bisnis, jadi untuk siapa, untuk internal atau eksternal, itu juga perlu dipertimbangkan. Kemudian langkah awal menjadi wirausaha, jadi bisnis plan ini merupakan langkah awal untuk para calon wirausaha. Kemudian alat bantu dalam mensistematisasikan logika bisnis. Jadi kita punya ide, dituangkan dalam perencanaan bisnis ini jadi alat bantu untuk melogikakan. Ini kedudukan bisnis plan dalam manajemen strategi. Ya, kalian jangan terlalu rumit mikir ini ya. Jadi ini maksudnya adalah posisi bisnis plan itu di sini. Ini sisi kiri ini adalah proses studi kelayakan bisnis. Kemudian proses perencanaan bisnis, kemudian implementasi. Bisnis plan berada di sini artinya bahwa bagi usaha baru kegiatan pengembangan kegiatan untuk merencanakan bisnis ini diawali dengan studi kelayakan bisnis dulu. Kalau studi kelayakan bisnisnya ini oke, dilanjutkan dengan perencanaan bisnis, kemudian diimplementasikan. Nah, kalau studi kelayakan bisnisnya atau feasibility study-nya belum oke, gitu ya, ini diulangi lagi studi kelayakan bisnisnya sampai oke. Jadi perusahaan hanya akan mengembangkan bisnis plan untuk usaha yang dinyatakan layak. Nah, tapi kalau usaha itu sudah jalan, berarti nggak perlu studi kelayakan bisnis, biasanya langsung dilanjutkan implementasi, dibuat perencanaan lanjutan, pengembangan, lalu diimplementasikan. Jadi ini tergantung dilihat dari perusahaan baru atau perusahaannya sudah jalan. Kalau baru biasanya dilihat studi kelayakan bisnisnya, baru perencanaan bisnis, baru implementasi. Tapi kalau sudah jalan biasanya langsung ke perencanaan pengembangan. Jadi perencanaan itu tidak harus dari usaha yang dari nol, bisa jadi itu sudah ada usahanya, tinggal perencanaan pengembangan.
Nah, pendukung perencanaan bisnis ada beberapa hal, yaitu perencanaan, peluang usaha, keunggulan bersaing, dan operasionalisasi rencana bisnis. Itu berarti pelaksanaan rencana bisnis. Rencana bisnis yang baik itu harus singkat dan padat, terorganisir rapi dengan penampilan menarik, rencana yang menjanjikan, hindari melebih-lebihkan proyeksi, kemukakan resiko-resiko bisnis yang signifikan, tim terpercaya dan efektif, kemudian fokus, target pasar, realistis, kemudian spesifik. Dari beberapa hal ini saya rasa sudah cukup jelas. Mungkin ini ya, fokus ini maksudnya adalah apa ya, jadi fokus ke perencanaan bisnis kita, apa yang ide apa yang akan kita kembangkan. Kemudian target pasarnya juga harus tepat, membuat produk apa misalkan minuman kesehatan gitu ya, berarti target pasarnya jadi ke apa, kalau minuman kesehatan mungkin luas ya, bisa ke semua jenis usia gitu ya. Atau mungkin kalau mengembangkan produk-produk tertentu berarti target pasarnya ya yang spesifik gitu. Ini hal mendasar yang ada pada perencanaan bisnis. Itu kita awali dengan ide bisnis. Semua berawal dari ide bisnis. Jadi ide bisnis itu sebagai jawaban. Kita punya ide itu melihat dari permasalahan, biasanya ada permasalahan muncullah ide. Jadi Anda adalah orang yang tepat. Kemudian cara menghasilkan keuntungan, ya tentunya dengan penjualan gitu kan. Siapa pembeli produk Anda, dari mana dana untuk memulai bisnis, itu yang hal-hal mendasar yang kita pikirkan. Tahap-tahap penyusunan bisnis plan ini ke poin terakhir ya. Kita awali dari tahap ide usaha. Jadi ide itu sesuatu yang muncul dan berkembang di dalam benak atau pikiran manusia. Ide laksana sebuah bola salju. Semakin lama ide tersebut bergulir dalam benak pengusaha, maka ide tersebut semakin tumbuh, membesar dan memberikan motivasi yang lebih kuat bagi pengusaha untuk meneliti dan mewujudkan ide tersebut. Tetapi apa ya, ide yang muncul kalau tidak segera dituliskan terkadang juga lupa gitu kan. Jadi perlu kita tuliskan hal-hal yang muncul dalam benak kita. Ide usaha yang kreatif biasanya muncul dari kreativitas pengusaha. Kreativitas adalah thinking the new thing, berarti berpikir hal-hal yang baru, sedangkan inovasi adalah aktivitas doing the new thing. Jadi kreativitas itu baru berpikir, nah sedangkan inovasi itu doing, melakukan. Demikian inovasi akan lahir dari pemikiran kreatif. Kemudian kreativitas itu juga muncul kalau kita melihat permasalahan, biasanya melihat hal-hal atau sesuatu yang perlu diselesaikan. Setelah tahap ide usaha, tahap selanjutnya perumusan konsep usaha. Nah, untuk mewujudkan usaha menjadi kenyataan, maka ide usaha yang muncul di benak pengusaha harus dirumuskan menjadi konsep usaha. Konsep usaha ini menjabarkan suatu ide usaha ke dalam dimensi-dimensi bisnis yang relevan. Nah, contohnya bagaimana pengusaha memiliki ide usaha mendirikan rumah makan, maka dia harus menjabarkan ide rumah makan tersebut ke dalam konsep usaha yang jelas dengan menerapkan ide usaha tersebut menjadi dimensi-dimensi usaha yang lebih detail. Misalkan rumah makan itu yang seperti apa, menjual makanan khas Jawa, Padang, dan lain-lain. Kemudian konsep rumah makannya ini tradisional atau modern dan sebagainya. Tapi selanjutnya tahap studi kelayakan usaha. Tahap selanjutnya ini kita setelah ada konsep, maka akan dijalankan menjadi suatu usaha, maka itu perlu dinilai kelayakan usahanya.
Nah, berbagai faktor yang harus dipertimbangkan dalam melakukan analisis kelayakan usaha dilihat dari aspek pemasarannya, operasionalnya, organisasi, dan keuangan. Tahap yang terakhir, tahap penyusunan perencanaan bisnis. Informasi yang dikumpulkan oleh pengusaha pada tahap studi kelayakan merupakan bahan yang sangat berharga bagi proses penyusunan bisnis plan. Nah, perbedaan mendasar antara kegiatan kelayakan usaha dengan penyusunan bisnis adalah terletak pada aspek manajemen strategis. Nah, dalam studi kelayakan usaha, analisis ini lebih diarahkan pada melihat layak tidaknya usaha. Dengan menyusun bisnis plan, pimpinan puncak perusahaan sebagai ahli strategi akan meletakkan usaha baru yang akan dijalankan tersebut di dalam susunan portofolio usaha yang disesuaikan dengan visi, misi, dan tujuan yang ingin dicapai perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Jadi, bedanya itu pada di manajemen strategisnya. Terakhir, kata motivasi dari Prof. Renal Kasali, gagalnya calon pengusaha atau pengusaha di awal usaha mereka adalah akibat tidak mampu merancang perencanaan bisnis atau bisnis plan yang baik. Maka, begitu memasuki dunia bisnis, banyak hal yang tak terduga muncul dan tak tahu apa yang harus dilakukan. Jadi intinya bisnis plan itu sangat penting. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.